Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marco Yeremia Simanjuntak dengan NIM 132246067 dari jurusan Teknik Elektro. Sekarang saya akan mempresentasikan karya tulisan ilmiah dari kelompok saya yang berjudul Perancangan Sistem Kontrol Lalu Lintas Otomatis Berbasis Densitas Kendaraan Menggunakan ESP32. Yang pertama adalah latar belakang. Yang pertama adalah kemacetan lalu lintas. Dampak dari pertumbuhan populasi dan urbanisasi menyebabkan kemacetan yang berkelanjutan di perkotaan. Selanjutnya adalah sistem konvensional. Pengaturan lalu lintas dengan timer-based traffic light seringkali tidak adaptif terhadap kondisi langsung, meningkatkan kemacetan. Selanjutnya adalah dampak negatif, yaitu kemacetan menghambat produktivitas, efisiensi, dan kualitas hidup, serta meningkatkan biaya perjalanan dan polusi. Selanjutnya adalah solusi. Maka kami memutuskan bahwa diperlukan sistem kontrol lalu lintas adaptif berbasis sensor yang mengoptimalkan aliran lalu lintas dan mengurangi emisi. Selanjutnya adalah peran ESP32. Microcontroller ESP32 di sini kami buat sebagai otak sistem yang memungkinkan kontrol lalu lintas lebih efisien dengan pemrosesan cepat dan komunikasi yang real time. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Kami membuat 5 rumusan masalah. Yang pertama adalah deteksi jalur kosong. Bagaimana sistem memprioritaskan jalur padat dan menghindari pemborosan waktu pada jalur kosong. Yang selanjutnya adalah sinkronisasi lampu lalu lintas. Bagaimana menjaga sinkronisasi antar jalur untuk mencegah bentrok atau kecelakaan. Yang selanjutnya adalah siklus lampu efektif. Bagaimana merancang sistem lampu lalu lintas yang efisien saat kendaraan ada di semua jalur. Yang selanjutnya adalah waktu lampu hijau yang maksimal. Bagaimana mengatur waktu maksimal lampu hijau untuk mencegah satu jalur mendominasi di persimpangan. Yang selanjutnya adalah perbandingan efektivitas. Seberapa efektif sistem ini dibandingkan dengan sistem konvensional dalam mengurangi kemacetan dan penghematan bahan bakar. Selanjutnya adalah tujuan penelitian kami. Yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar sistem kontrol lalu lintas berbasis kepadatan. Dan tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan lalu lintas yang dapat diatasi dengan cara pendekatan berbasis kepadatan. Selanjutnya adalah menjelaskan cara merancang sistem lampu lalu lintas yang efektif dengan siklus bergantian pada saat terdapat kendaraan di semua jalur. Yang keempat adalah menganalisis pembagian waktu yang seimbang untuk setiap jalur persimpangan. Dan yang terakhir adalah menganalisis efektivitas sistem ini dalam mengurangi kemacetan dan emisi bahan bakar. Selanjutnya adalah metode dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode yang kami gunakan adalah studi literatur dan eksperimen. Eksperimen kami lakukan dengan merancang dan menguji sistem menggunakan ESP32 dan model deteksi objek YOLO untuk kontrol lalu lintas berdasarkan kepadatan kendaraan. Selanjutnya adalah studi literatur memperkuat dasar teori dan mendukung perancangan sistem dengan referensi dari penelitian yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Untuk penelitian ini, data kami kumpulkan melalui observasi langsung, pergerakan kendaraan di jalan raya untuk mengidentifikasi pola lalu lintas, jam sibuk, dan kepadatan tinggi yang penting untuk merancang algoritma kontrol lalu lintas yang responsif. Selanjutnya adalah ruang lingkup kajian. Pada penelitian ini, kami memiliki dua ruang lingkup kajian. Yang pertama adalah kajian sistem lalu lintas berbasis kepadatan. Sistem kami ini dirancang untuk mendeteksi jalur kosong dan memprioritaskan jalur padat, mengurangi kemacetan, meningkatkan efisiensi waktu tempuh, dan menghemat bahan bakar, serta mencegah dominasi satu jalur yang terlalu lama di simpang. Selanjutnya adalah kajian teknis perangkat keras sistem. Sistem kami menggunakan microcontroller ESP32 sebagai pengendali utama dengan mempertimbangkan kecepatan, latensi signal, dan potensi malfungsi. Pemilihan sensor yang sesuai juga kami perhatikan, termasuk sensitivitas, jarak deteksi, konsumsi daya, dan kesederhanaan rangkaian sistem. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang melatar belakangi pentingnya sistem kontrol lalu lintas otomatis atau yang menjadi topik kami ini. Yang pertama adalah kita kaji dari peningkatan jumlah kendaraan, terutama di kota besar. Tentunya akan menyebabkan kemacetan yang sangat parah. Oleh karena itu, sistem kontrol otomatis yang kami buat, seperti lalu lintas adaptif, membantu mengatur arus kendaraan secara lebih efisien. Kemacetan juga dapat menyebabkan pemborosan bahan bakar dan waktu. Oleh karena itu, sistem otomatis kami dapat mengatur arus lalu lintas secara real time, membuat perjalanan lebih lancar dan hemat energi. Selain itu, sistem ini juga mengurangi ketergantungan pada penegakan hukum manual dengan memungkinkan tilang elektronik atau ETLE, penegakan plat nomor otomatis (ANPR), dan pelacakan kendaraan secara digital, yang jelas lebih efisien dan lebih transparan juga. Selanjutnya adalah gambaran umum sistem kontrol lalu lintas otomatis berbasis densitas kendaraan menggunakan microcontroller ESP32. Berikut adalah diagram blok sistem kontrol lalu lintas otomatis. Untuk penjelasannya, yang pertama, pengambilan dan pengolahan citra. Kamera ESP32 Cam menangkap citra lalu lintas, lalu dikirim ke komputer untuk diproses. Selanjutnya adalah deteksi objek menggunakan machine learning, yaitu YOLO V11. Citra diproses menggunakan algoritma YOLO V11 untuk mendeteksi kendaraan secara real-time dengan bantuan Python dan OpenCV. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan dan kontrol output. Berdasarkan deteksi, algoritma menghitung kepadatan jalur dan menentukan durasi optimal lampu hijau, lalu mengirim data ke ESP32 untuk mengatur LED sebagai simulasi lampu lalu lintas. Berikut adalah gambarnya yang tadi, dan ini adalah penjelasannya. Oke. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah LED, selanjutnya adalah resistor 220 ohm, yang ketiga adalah breadboard, keempat power supply, kelima jumper cable, keenam laptop atau PC, dan ketujuh ESP32 cam. Selanjutnya adalah desain sistem. Menggunakan pendekatan computer vision sederhana berbasis YOLO. Dan sistem kami juga terintegrasi dengan ESP32 cam dan Arduino IDE untuk mengatur lampu lalu lintas secara otomatis berdasarkan jumlah kendaraan yang terdeteksi.
Nah, selanjutnya adalah tujuan sistem. Sistem kami bertujuan untuk mendeteksi kepadatan lalu lintas secara real time dan mengatur durasi lampu hijau secara adaptif untuk efisiensi arus lalu lintas dan meminimalkan penumpukan kendaraan. Ini adalah tampilan pin modul ESP32 CAM. Selanjutnya adalah komponen sistem dari barang kami. Yang pertama adalah ESP32 CAM. Memiliki microcontroller dengan Wi-Fi dan Bluetooth, cocok untuk aplikasi IoT. Ia juga mengelola data dari kamera OpenCV dan mengatur durasi lampu lalu lintas berdasarkan kondisi lalu lintas. Selanjutnya untuk fiturnya, 8802.11b/g/n Wi-Fi Bluetooth 4.2 with BLE. Selanjutnya ada UART, SPI 12C, dan PWM interfaces. Selanjutnya adalah clock speed hingga 160 MHz, computing power hingga 600 DMIPS. Selanjutnya adalah 520 KB SRAM plus 4 MB PSRAM. Yang selanjutnya ada 9 GPIO ports built-in flash LED. Selanjutnya ada kamera dan micro SD, serta antena internal dan eksternal. Yang kedua adalah kamera, atau ESP32 CAM itu sendiri. Modul kamera dapat dibongkar pasang dan dilengkapi dengan lampu flash tambahan. Selanjutnya adalah yang ketiga, YOLO, Ultralytics. Ini adalah algoritma deteksi objek real-time untuk memantau kendaraan lalu lintas. Dan ia bekerja dengan membagi gambar menjadi kotak pembatas untuk mendeteksi objek yang diinginkan. Ini sangat cocok untuk deteksi kendaraan. Selanjutnya adalah pengolahan data dari densitas kendaraan. Data dari algoritma YOLO kami gunakan untuk mengoptimalkan durasi lampu hijau secara adaptif, memberikan prioritas pada jalur padat, namun tetap memperhatikan jalur lainnya. Durasi lampu hijau dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah kendaraan yang ada di tiap jalur dan disesuaikan dengan pemungutan waktu. Selanjutnya rumus perhitungan. Jadi, yang pertama adalah durasi lampu hijau atau TN, itu adalah durasi dasar tambah dalam buka kurung jumlah kendaraan dikali waktu tambahan per kendaraan. Ini adalah singkatan-singkatan dari rumus yang tersedia. Selanjutnya logika perhitungan. Waktu dasar, setiap jalur mendapat alokasi waktu hijau minimum 5 menit, meski jalur kosong. Dan selanjutnya ada waktu tambahan, ditambahkan 2 detik untuk setiap kendaraan yang terdeteksi. Misalnya 8 kendaraan. 8 kali 2 adalah 16 detik. Pembatasan, capping. Durasi maksimal lampu hijau dibatasi 30 detik. Jika perhitungan melebihi, durasi otomatis diatur menjadi 30 detik. Selanjutnya adalah implementasi microcontroller ESP32 dalam sistem kontrol. Setelah perancangan skematik selesai, rangkaian ini kemudian dirakit di breadboard menggunakan ESP32. Dua LED, resistor 220 ohm, dan jumper cable. LED terhubung ke pin GPIO ESP32 dengan VCC dan GND mengalirkan daya ke seluruh komponen. Rangkaian ini mewakili satu jalur lalu lintas dan bisa diduplikasi. Data deteksi kendaraan dari YOLO dikirim ke ESP32 yang kemudian mengatur LED sesuai prioritas jalur berdasarkan jumlah kendaraan yang terdeteksi. Selanjutnya adalah pengujian sistem. Pengujian dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengujian subsistem, yang meliputi pengujian kamera, ESP32 CAM, pengujian algoritma deteksi objek menggunakan YOLO, pengujian perhitungan algoritma pembagian durasi lampu hijau, serta pengujian kontrol LED sebagai representasi lampu lalu lintas. Nah, namun dalam presentasi ini, contoh pengujian hanya diwakilkan oleh percobaan ke-1 pada laporan saja, karena menurut saya ini sudah mewakilkan seluruh percobaan. Yang pertama adalah pengujian kamera ESP32 CAM. Nah, bisa dilihat parameter yang diuji adalah koneksi kamera ke laptop, kualitas video, dan delay antar frame. Dan berikut adalah hasil pengujian dan keterangannya. Selanjutnya adalah pengujian dan perhitungan pembagian durasi lampu hijau. Jadi dibagi jadi 4 lane, yang deteksi ada jumlah kendaraan, waktu hijau, dan waktu hijau sesuainya. Bisa dilihat, dan rumus-rumusnya juga. Selanjutnya adalah pengujian deteksi objek menggunakan YOLO. Ini adalah tabel pengujiannya. Nah, untuk jalurnya ada 4 lane, dan parameter yang dideteksi ada jumlah kendaraan yang sebenarnya, jumlah kendaraan yang terdeteksi, akurasi, dan keterangan. Bisa dilihat akurasinya adalah 77,86%. Selanjutnya adalah pengujian kontrol LED. Ini jalurnya juga 4 lane. Parameter yang dideteksi adalah jumlah kendaraan yang terdeteksi, waktu hijau, jumlah kendaraan yang sebenarnya, dan status LED. Selanjutnya adalah hasil pengujian sistem terintegrasi. Setelah semua subsistem berfungsi dengan baik, dilakukan pengujian sistem terintegrasi untuk memastikan apakah alokasi sistem mulai dari pengambilan data visual hingga durasi sinyal LED itu berjalan sesuai rencana tidak. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan sistem beroperasi dengan baik dan sesuai skenario yang dirancang. Nah, bisa dilihat, setiap tahapan sistem memberikan status dan keterangannya sendiri. Nah, karena statusnya sudah berhasil, kita lanjut ke pengujian sistem terintegrasinya. Hasil pengujian dan pengukuran sistem dilakukan untuk memastikan seluruh komponen, mulai dari pengambilan data oleh ESP32 CAM, deteksi kendaraan, dan seterusnya hingga kontrol LED dapat berjalan otomatis dan terhubung secara sistematis sesuai alur yang telah kami rancang sebelumnya. Berikut adalah tabelnya. Jadi, lane-nya ada 4, dan parameternya adalah gabungannya. Yang pertama adalah kendaraan sebenarnya, terdeteksi YOLO, akurasi, waktu hijau, status LED, koneksi kamera, pengiriman data, dan eksekusi output. Oke. Berdasarkan pengujian sistem integrasi kami tadi, terdapat kesimpulan bahwa hasil pengujian ini menunjukkan akurasi deteksi kendaraan antara 77% hingga 90%. Durasi lampu hijau dihitung secara proporsional dan dikirim ke ESP32 CAM untuk mengatur LED sesuai jalur. Sistem berjalan secara otomatis tanpa gangguan, memberikan waktu minimum pada jalur kosong, dan memprioritaskan jalur padat, meningkatkan efisiensi lalu lintas. Selanjutnya adalah analisis kendala dan solusi dari sistem kontrol kami. Secara keseluruhan, perwarupa kami ini dapat berfungsi dengan sangat baik, dengan akurasi perekaman densitas kendaraan dengan rata-rata di atas 83,33%. Namun, deteksi YOLO ini masih dapat dioptimalkan untuk mengurangi potensi kehilangan kendaraan, terutama pada jalur padat.
Pengujian sistem yang hanya menampilkan output berhasil atau gagal yang perlu dievaluasi untuk memperbaiki error logging. YOLO model training kedepannya bisa ditingkatkan dengan citra objek pada berbagai kondisi untuk meningkatkan performa deteksi dan akurasi. Alternatif lainnya adalah menggunakan cross-validation antar frame untuk identifikasi objek yang lebih akurat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, efektivitas sistem. Sistem kontrol lalu lintas otomatis berbasis ESP32 berhasil mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi arus lalu lintas dengan mengatur durasi lampu hijau adaptif berdasarkan kepadatan kendaraan. Yang kedua adalah kinerja sensor dan algoritma deteksi. Algoritma YOLO memiliki akurasi lebih dari 80% dalam mendeteksi kendaraan, meski ada kendala di kondisi lalu lintas padat. Selanjutnya adalah pengoperasian sistem. Seluruh subsistem, termasuk kamera ESP32 cam, pengolahan citra, perhitungan durasi lampu hijau, dan kontra LT, berfungsi dengan baik dan terintegrasi dengan lancar. Selanjutnya adalah keterbatasan dan tantangan. Perlu perbaikan akurasi deteksi, terutama di lalu lintas padat, serta pengembangan error logging dalam model YOLO untuk kondisi ekstrim. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama adalah peningkatan akurasi deteksi. Pelatihan model YOLO dengan data beragam dan penggunaan cross-validation antar frame dapat dilakukan untuk meningkatkan akurasi deteksi. Selanjutnya adalah optimalisasi sistem. Pengoptimalan algoritma deteksi dan pembagian durasi lampu hijau yang lebih presisi dapat dilakukan untuk mengurangi penyumbatan di jalur yang lebih padat. Selanjutnya adalah implementasi di lapangan. Uji lapangan lebih lanjut di berbagai kondisi perlu dilakukan untuk mengukur efektivitas sistem dalam mengatasi kemacetan yang dinamis, yang berbeda dengan kendaraan biasanya. Baik, itu saja presentasi dari saya. Jika ada banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Bu Winnie telah mendengarkan dan mau menilai presentasi saya.